Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mulai kegiatan kita di siang hari ini dengan memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah taala. Mudah-mudahan sampai akhir acara nanti kita diberi kekuatan, diberi keimanan, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk siang hari ini kegiatan akan diisi oleh Ustadz kita Gusmis. Orang mengatakan Gusmis ya, Ustadz Anjar Misma ya. Miska ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti memberikan kebaikan, kemanfaatan dan barokah buat kita semuanya. Mari kita ikuti. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Al-Islam 1 Surakarta, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Guru, para asatizat SMA Al-Islam 1 Surakarta. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat Semaksa TV dimanapun panjenengan berada, pada kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bermuwajahah, untuk bermajelis yang insya Allah akan diberi keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita curah, kita limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, yaitu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau atas izin Allah Ta'ala kelak di hari akhir. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian serta sahabat Semaksa TV dimanapun Anda berada, insya Allah Ta'ala pada kesempatan siang hari ini dan juga sepertinya besok kita akan membicarakan kaitannya dengan Al-Quran. Besok insya Allah dengan Ustadz kita Gus Syarif, tadi temanya kalau tidak salah tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, ini untuk istilahnya sebagai pengantar hal tersebut, kita akan membedah salah satu dari surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang pertama kali ada di dalam urutan Al-Quran, urutan mushaf kita, yaitu adalah surah Al-Fatihah. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kita minimal dalam keseharian kita ini membaca Al-Fatihah ini berapa kali? Berapa kali nggih? Ya, paling tidak konon 17 ya. Nah, konon 17.
Nah, 17 kali. Nah, itu secara umumnya seperti itu. Nah, ada seorang dulu ada ustadz kami mengatakan itu kira-kira seperti ini. Ya. Jangan sampai anak putumu atau anak keturunanmu itu bisa membaca Al-Fatihah itu bukan karena dirimu. Nah, jadi dulu saya ada ustadz seperti itu memberi nasihat kepada kami para muridnya. Saya ulangi lagi ya tadi, jangan sampai anak turun kalian itu bisa membaca Al-Fatihah itu bukan dari kalian. Nah, ini maksudnya adalah kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai bahkan kewajiban untuk mengajarkan kepada anak turun kita ya Al-Quran seutuhnya, apa itu baiknya, tetapi paling tidak persoalan Al-Fatihah ini atau surah Al-Fatihah ini tidak kita lupakan. Nah, demikian pula di pondok-pondok tahfidz, di sekolah-sekolah tahfidzul Quran itu biasanya Bapak Ibu itu terkait dengan Al-Fatihah ini itu menjadi pelajaran yang mula-mula, pelajaran yang pertama. Bahkan saya punya kenalan ada putranya yang bersekolah di sebuah pondok itu selama 8 bulan itu belum lulus tahsin Al-Fatihah. Nah, jadi mungkin jadi sebuah standar dari pondok-pondok tahfidz ini. Nah, kajian siang hari ini kita berikan judul yaitu Untaian Hikmah dari Surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah terkait dengan asbabun nuzulnya. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah, Surah Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain Madaniyah. Itu pendapatnya Abu Hurairah, Mujahid, Ibnu Yasar dan Az-Zuhri. Pendapat lainnya lagi mengatakan surah Al-Fatihah ini diturunkan sebanyak 2 kali. Pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran, yaitu Al-Fatihah adalah Makkiyah. Kalau kita melihat ciri-ciri daripada surah Makkiyah, nampaknya juga mendekati yang lebih benar. Kemudian nama-nama lain dari surah Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, kemudian Ummul Kitab, Alhamdu, As-Salat, Asy-Syifa ya, Ruqyah, Asasul Quran. Sufyan bin Uyainah menamakannya Al-Waqiyah. Kemudian Yahya Ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah. As-Salah dan Al-Kanz. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf. Itu tadi Bapak Ibu serta sahabat Semasa TV dimanapun Anda berada, yaitu nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Ya, ini adalah riwayat-riwayat penguat dari nama-nama lain tadi. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfudz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu keduanya pun tidak suka menyebut surah Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Nah, tapi lebih Ummul Kitab seperti itu. Kemudian di dalam sebuah hadis sahih pada Imam Turmuzi dan dinilai sahih olehnya disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani dan Al-Qur'anul Azim. Ini riwayat yang lainnya seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, siapakah yang memberitahu kamu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah?
Kemudian ini apa tentang Bismillahirrahmanirrahim yang apa nggih menjadi suatu perdebatan sejak zaman dahulu Bapak Ibu. Jadi kalau ada imam itu ya mungkin ada yang Bismillahirrahmanirrahimnya itu dijaharkan, dikeraskan, tapi juga ada mungkin yang apa itu dipelankan. Nah, ini sejak zaman dulu memang sudah menjadi perdebatan. Nah, juga perdebatan kaitannya dengan apakah bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Itu juga perdebatan dari lama, dari dulu. Nah, maka kita kalau persoalan khilafiyah seperti ini, persoalan fikih seperti ini, mestinya kita legowo nggih, mestinya kita apa itu berlapang dada. Masalahnya sekarang itu kemudian terjadi justifikasi ya. Banyak terjadi seperti itu. Nah, kalau ada imam itu menjaharkan bismillahnya, kemudian dianggap oh ini mesti wong salah satu ormas. Kemudian kalau ada imam juga apa itu memelankan bacaannya, wow iki ormas sing biru kae. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, apa itu? Nah, ini mestinya kita lapang dada. Nah, kadang-kadang kita keraskan mungkin, kadang-kadang kita pelankan. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikut hadis-hadis yang menerangkan keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, aku sedang sholat, aku ini kembali ke salah seorang sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari sholatku. Lalu aku datang kepadanya dan ia bertanya, mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyuruh kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surah yang paling besar dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini, yaitu adalah Al-Fatihah. Lalu beliau memegang tanganku ketika beliau hendak keluar dari masjid. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surah Al-Quran yang paling agung. Beliau menjawab, ya alhamdulillahirabbil alamin adalah Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku. Nah, ini kalau tidak salah hadis ini ada di dalam Atijan nggih Pak nggih. Atijan ada nggih yang ini. Saya masih ingat dulu Ustadz Mukhtar ketika mengajar itu sempat ada mengajarkan tentang hal ini. Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak pula dalam kitab Injil hal yang semisal dengan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Dan ia terbagi antara aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hambaku menjadi dua bagian. Bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya. Demikianlah menurut lafaz riwayat Imam Nasai, hampir sama dengan lafaz Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian serta sahabat Semasa TV rahimani wa rahimakumullah, mengapa Al-Fatihah ini menjadi umul kitab? Nah, ini ada di dalam sebuah kitab namanya adalah Madarijus Salikin yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Ya, dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu sebuah kitab yang membedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kalau kita membahas Al-Fatihah ini, ya, jangankan Al-Fatihahnya, apa itu membahas satu bagiannya saja, itu mungkin butuh waktu yang lama, butuh waktu berhari-hari. Jangankan satu ayatnya saja, satu kalimahnya saja, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga membutuhkan penjelasan yang sangat panjang, yang sangat luar biasa, yang sangat banyak sekali. Nah, itu satu kalimat saja. Nah, siang hari ini kita meringkasnya, ya, setidak-tidaknya kita seumur hidup itu paling tidak kita pernah belajar tentang surah Al-Fatihah. Tapi saya berhusnuzon kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ada di studio, yang ada di aula, ini pastinya berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini mungkin sudah dipelajari berkali-kali. Nah, akan tetapi yang namanya ilmu itu ibaratnya juga pisau, ya, kita asah agar semakin landep, agar semakin tajam. Nah, layaknya juga demikian dengan ilmu. Nah, ini mungkin adalah sebuah murojaah dari panjenengan kaitannya dengan surah Al-Fatihah. Nah, kenapa Al-Fatihah itu menjadi umul kitab? Bahwa yang pertama di sana itu ada bagian, ya, ada bagian yang paling fundamental dalam hidup seorang hamba mestinya, yaitu adalah bagian tauhid. Nah, bagian tauhid ini ditandakan dengan ayat apa ini kira-kira? Bagian daripada tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku memohon pertolongan, ya. Nah, ada bagian yang paling fundamental di sana untuk diri seorang hamba, yaitu tauhid, tentang keimanan. Nah, tentang keimanan, dan iman inilah yang akan menyelamatkan seorang hamba itu dari kekalnya api neraka, dari api neraka yang kekal selama-lamanya. Iman inilah yang akan menyelamatkan diri seorang hamba. Bahkan jika keimanan itu hanya sangat sedikit, hanya sebesar biji zarah misalnya, atau atom, ya, sebesar biji atom. Nah, namun akan menyelamatkan seorang hamba itu dari api neraka yang kekal selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Jadi ada dalam hadis yang panjang itu diceritakan, dikisahkan, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, Rasulullah kita tahu Bapak Ibu, sudah jelas derajat beliau, sudah pasti tempat kembalinya beliau. Akan tetapi saking sayangnya beliau kepada kita, kepada umatnya, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 129 itu, nggih, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman amat sangat cinta, amat sangat sayang. Kelak di hari akhir itu terdapat orang-orang yang ada di neraka, tetapi Rasulullah SAW itu masih mohon kepada Allah agar orang-orang yang punya keimanan walaupun kecil sekalipun itu diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perkara tauhid ini, ya, ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka ada kaitannya tadi, kita mengajarkan kepada anak keturunan kita itu kalau mengajarkan surah Al-Fatihah, maka di sana pula kita juga mengajarkan tentang tauhid. Nah, kita kan kepingin toh, nggih, kita di surga itu insya Allah, nggih. Nah, ini kan bapak-bapak ibu-ibu niki insya Allah wajah-wajahnya ahli swarga niki. Amin, nggih. Nah, napa kita kan kepingin kelak di surga itu kan kepingin sendirian napa bareng-bareng
keluargane Bu. Pengen bareng-bareng nggih. Bapak-bapak juga nggih, kepengen bersama-sama nggih. Nah, kira-kira bisa atau tidak pertanyaannya? Bisa nggih. Nah, jawabannya adalah di dalam surah At-Tur ayat 21 nggih. Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nah, itu ada di dalam surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman serta anak keturunan mereka wattaba'athum, yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang sebelumnya itu dalam hal apa? Biimanin, dalam hal keimanan, alhaqna bihim, maka Allah akan jumpakan lagi, ya, Allah akan jumpakan lagi, Allah akan jadikan satu lagi mereka itu bersama-sama. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi satu pahala, satu bagian pun dari masing-masing pahalanya. Nah, maka kan kita kepengen ya kita bisa bareng bapak ibu kita lagi, bareng pasangan kita lagi. Oleh karena itu yang belum punya pasangan monggo segera nggih. Nah, napa dipados nggih. Nggih. Nah, kemudian di sana ada rahmat Allah, Ar-Rahmanir Rahim nggih. Ada rahmat Allah. Kemudian ada pembalasan dan balasan kemurkaan, Maliki Yaumiddin, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi kula kan tanglet tadi di awal agenda kita, di awal pembicaraan kita. Nah, kira-kira kita ini setiap hari itu minimal membaca Al-Fatihah itu berapa kali? Nah, panjenengan atau umumnya orang itu akan menjawab 17 kali. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Demikian atau tidak? Nah, karena ada pendapat, beberapa pendapat juga, kalau imamnya itu sudah sudah menjaharkan Al-Fatihahnya, khususnya dalam sholat jahar, pastinya dalam sholat yang dikeraskan bacaannya, maka imam Al-Fatihahnya imam itu ya Al-Fatihahnya makmum. Al-Fatihahnya makmum itu ya Al-Fatihahnya imam. Ada yang mengatakan demikian. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini kembali kepada kita satu harus bertenggang rasa ya dalam hal soal fikih ini. Kemudian yang kedua, kita kembali ke kemantapan hati kita. Nah, kira-kira kalau imam waos Al-Fatihah tapi panjenengan boten, kira-kira mantap atau tidak. Nah, kembali ke kemantapan hati kita. Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah sebagaimana diwajibkan pula atas imamnya. Ini berdasarkan kepada keumuman makna hadis-hadis yang ada. Maksudnya banyak hadis itu yang tata cara sholat Nabi atau yang kaitannya dengan ini itu menjelaskan bahwa ya yang lebih mantap ya, yang lebih tepat itu ya makmum juga membaca sebagaimana imam juga membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian kedua, makmum sama sekali tidak diwajibkan membaca bacaan, baik surah Al-Fatihah ataupun surah lainnya, baik dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, ataupun dalam sholat sirriyah, sholat yang bacaannya pelan. Nah, ini ada pendapat yang demikian. Ketiga ini mungkin mengkompromikan ya dari pendapat pertama dan pendapat kedua. Makmum wajib membacanya dalam sholat sirriyah karena berpegang kepada dalil-dalil yang umumnya ada. Kemudian tidak wajib baginya membaca dalam sholat jahriyah. Nah, ini kalau panjenengan tanglet rojihnya yang mana? Rojih itu kuatnya yang mana? Mengke kalian Ustadzuna Mukhtar Triharimurti nggih, napa Ustadz Holis. Nah, ini saya hanya memberikan wacana nggih. Tetapi pada intinya kalau persoalan khilafiyah seperti ini ya satu kita tidak saklek ya, tidak saklek artinya menghormati pendapat saudara kita lainnya. Kemudian yang kedua kita mantapnya hati kita.
Nah, ibu-ibu menawi ibu-ibu niki mantepnya yang mana, Bu? Yang pertama, kedua, nopo ketiga? Halo, Bu. Diwangsuli toh, Bu? Nah, pertama nggih. Nah, kalau bapak-bapak yang mana niki? Pertama juga nggih. Nah, monggo. Nah, kemudian ini keutamaan lainnya dari surah Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu obat penyakit hati dan jasmani. Nah, kita mulai dari penyakit hati dulu nih Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim tadi, Madarijus Salikin, yaitu iyyaka na'budu itu obat hasad dan riya. Kemudian iyyaka nasta'in itu obat takabur atau sombong. Nah, lalu bagaimana maksudnya? Nah, kita membacanya boleh dengan niatan untuk ya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, atau membaca surah Al-Fatihah sepenuhnya, lebih baik lagi. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa Bapak Ibu sekalian, dalam surah Asy-Syu'ara itu Allah Ta'ala ngendika, Allah Ta'ala berfirman, yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari di mana tidak bermanfaat lagi, tidak bergunanya lagi, napa nggih? Yaitu anak-anak keturunan kita dan harta-harta yang kita kumpulkan, ya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang berjumpa dengan Allah itu dengan hati yang selamat. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika tatkala ada talbis iblis, ada bisikan syaitan, ada hembusan-hembusan yang mengganggu jiwa kita, mengganggu hati kita, kita dapat menangkisnya dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi tentu saja juga diamalkan. Mboten enten ceritane sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya percaya bahwa Allah itu yang memberikan maha segala-galanya, tetapi malah sering ke orang yang disebut pintar, malah sering ke perdukunan dan sebagainya, wal iyadzubillah. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya bisikan iblis, bisikan syaitan itu kan halus sekali, ya. Ya, terkadang ada tetangga atau saudara kita itu ngandapke Nmax enggal, itu sok kadang ya enek rodok pengine ngoten nggih. Ada saudara kita niku tumbas agia enggal. Nah, niki agia medal enggal niki Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Napa niku sok kadang ada hati kita itu kepengin dan sebagainya. Nah, jikalau ada nek kepengen saja mboten napa-napa Bu nggih, kepengen saja enggak apa-apa nggih. Cita-cita saja enggak apa-apa. Tapi kalau sampai kemudian wah kudu niki aku sik, nah misalnya, wah harusnya aku yang di sana misalnya. Nah itu sudah berarti ada penyakit hati. Nah, ini mari kita hindari. Nah, salah satunya adalah dengan kita banyak-banyak mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Nah, kemudian begitu pula terkait dengan jasmani, ya, yang terkena racun, sebagaimana tadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwa ada seorang lelaki yang terkena sengatan kalajengking, kemudian beliau meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah. Nah, ini maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin anak kita barangkali kadang terkena panas atau dan sebagainya, mungkin jangan panik dulu, bisa kita ruqyah terlebih dahulu secara mandiri, ya, dengan Al-Fatihah. Ya, teknisnya ya tentu air putih itu kemudian kita bacakan Al-Fatihah dan kemudian ditiupkan. Nah, ini saya masih ingat sekali penjelasan dari Ustadz Mukhtar dulu
terkait dengan hadis tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terakhir ya. Tidak sampai jam 2 sudah selesai. Mungkin ini paling cepat ini. Yaitu kemujaroban Al-Fatihah. Nah, ini mungkin ada istilah mujarobat nih. Ada istilah mujarobat itu mboten sembarangan nggih. Mboten sembarangan. Ning sok kadang iki jenenge wong saiki niku pengen dianggap sekti nggih, pengen dianggap gadah napa nggih? Kedikdayaan atau kemampuan di luar nurul kok di luar nur. Kemampuan di luar akal, di luar nalar nggih. Kemampuan di luar nalar. Nah, niku mungkin kemudian wah, kamu amalkan ini, kamu amalkan ini. Nah, baca ini dengan tanpa kaidah yang benar, tanpa kaidah yang benar. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, jadi kita sebagai yang di tengah-tengah kita tawasud karena kita kan al-Islam toh Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Kita kan al-Islam. Nah, konon sejarahnya al-Islam itu kan ya namanya saja al-Islam ya. Jadi ya tidak yang warna itu, tidak yang warna ini ya, pokoknya kita al-Islam. Nah, kita tawasud bahwa mujarobat itu ada ya, tetapi tidak sembarang orang kemudian juga bisa kemudian tanpa kaidah yang benar, tanpa suatu pengujian yang tepat kemudian dianggap sekti ya, dianggap punya kekuatan ya yang di luar nalar tadi, kemudian banyak orang-orang yang akhirnya tertipu daya. Nah, ini maka di sini ada mujaroban dari Al-Fatihah, ini dari beliau seorang ulama Syafi'i Azhari ya, beliau hidupnya tahun 1277 Hijriyah, wafatnya berarti ini beliau boleh dikata adalah ulama yang kholaf nggih, ulama yang belakangan ya. Nah, yaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri Al-Azhari, berarti dari Al-Azhar, kemudian Asy-Syafi'i, bermazhabnya Syafi'i, Al-Misri, dari Mesir Bapak Ibu. Napa beliau ngendika, di antara keutamaan surah Al-Fatihah yang telah teruji coba adalah tidaklah surah Al-Fatihah dibaca 40 kali atas satu penyakit melainkan penyakit itu akan sembuh. Namun Bapak Ibu, perlu kita beri catatan bahwa para ulama niku ngeten, ketika ada hadis, ini hadis loh ya, ada hadis yang di sana itu ada angka. Nanti kalau saya salah mau diluruskan ya Ustaz ya. Nah, ada angka, yaitu misalnya hadis tentang istighfar, bahwa Rasulullah itu istighfarnya 70 kali sampai 100 kali setiap harinya. Nah, para ulama itu menyepakati ngeten, panjenengan nek saged lebih dari 70 kali boleh. Panjenengan kita ini kalau bisa lebih dari 100 kali itu boleh. Nah, itu hadis. Ulama saja menyepakati demikian. Nah, apalagi ini hanya qaul, dalam tanda kutip qaul seorang ulama. Jadi 40 kali di sini itu bukan suatu hal yang pakem nggih Bapak Ibu nggih. Panjenengan ajeng 4.400 sekian nggih, monggo. Ajeng kurang dari ini nggih, semampunya, ngoten nggih. Nah, jadi kadang-kadang itu kan harus mengharuskan ya. Ada di antara kalangan kita itu mengharuskan, bacalah ini sekian, bacalah ini sekian dan sebagainya. Nah, kita tawasud bahwa kita lebih nggak apa-apa atau kurang pun nggak apa-apa, pas pun juga nggih, betul nopo-nopo, monggo. Ini kemantapan dari hati kita masing-masing. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat kaitannya dengan surah Al-Fatihah tadi. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk membaca Al-Fatihah itu secara benar. Karena Al-Fatihah niku syarat nopo rukun salat Bapak Ibu. Rukun nggih. Rukun ya Ustaz nih. Nah, Al-Fatihah niku rukun. Rukun niku ngeten. Kalau tidak dilakukan berarti
belum melaksanakan kan, belum melaksanakan suatu amal soleh. Nah, jangan sampai Al-Fatihah kita ini ternyata masih keliru. Nah, oleh karena itu jika ada kesempatan bagi kita untuk belajar surah Al-Fatihah, tahsin yang dimulai dari surah Al-Fatihah ini, mari kita ikuti, mari kita kejar itu. Nah, supaya ya kita sempurna dalam menjalankan sholat kita itu. Karena dalam hadis Nabi itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku, sebagaimana Nabi itu sholat, termasuk dalam hal bacaannya. Baik Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa belajar, memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ada salahnya itu datang dari diri saya, ada benarnya itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Anjar atas tausiahnya, kajiannya tentang surah Al-Fatihah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Anjar tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan apa-apa yang ada di dalam kajian tersebut. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.